Karena Petualangan Sherina 1 itu bukan gue yang nyanyi ya. Iya. Itu ada pengisinya kan. Iya, ada pengisinya. Gue belum bisa nyanyi gitu, maksudnya ya nggak tahu sama sekali. Gak apa-apa digantinya sama dia. Saya terima. Oh, gue baru tahu loh ini. Selamat datang di Podskuy bersama gue Boris Bokir. Para sobat kuy, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang wow ini. Dia ganteng, keren. Terus kalau menurut informasi Batak juga. Sudah malang melintang di dunia entertainment sedari dini. Dari kecil sampai sekarang. Terus waktu kecil dia itu menggemaskan, sekarang dewasa dia adorable. Luar biasa nih. Berkecimpung di balik layar produksi juga dan juga ngedirect juga iya dia. Wah, pokoknya segala bisa dah. Please welcome Derby Romero. Halo. Horas. Horas, mantep. Tapi sebelum membahas mengenai Horas, seberapa sering lu salah dipanggil nama? Sering ya? Sama nasibnya kayak Ernest Prakarsa, Reza Rahardian. Itu masih deket ya sebenarnya. Kalau gue banyak yang jauh sebenarnya. Jauh. Banyak yang nyebrang. Oke, yang paling dekat adalah Derby Romeo atau Baby Romero atau Baby Romeo. Oh. Yang jauh itu gue pernah dipanggil Ferdi. Ferdi itu dari mana? Derry masih deket lah ya. Derry. Ferdi gue juga. Ferdi. Yang mana Ferdi? Siapa lagi ya? Wah, gue yang jauh-jauh ada juga, tapi gue udah lupa. Pokoknya banyak yang jauh deh. Pernah nggak ada orang waktu sebelum pandemi lah kan nggak pakai masker ya, datang maksudnya di tempat umum gitu, di public place gitu, itu ada datang tapi salah nama, nyapa tapi salah nama gitu. Pernah. Ada juga. Terus reaksi lo? Oh iya gitu aja udah. Lu iya kan? Halo, apa kabar gitu ya. Dan juga tadi dibilang lu Batak. Oh iya, nyokap apa bokap? Bokap. Oh bokap. Marga? Nainggolan. Oh, Nainggolan gua. Tapi looks-nya kenapa bule sekali Anda? Gue bule ya, pautan gue. Enggak dong, maksudnya enggak ada rahang-rahang transformernya enggak ada. Ya, karena lagi gendut mungkin ya. Cabi bulet. Dan itu waktu kecil main film itu disengaja kah? Memang ada aliran darah seni kah dari keluarga? Oke, sebenarnya kalau darah seni emang ada gitu, karena memang semuanya tuh nggak berkarir di seni, tapi mereka semuanya bermusik emang dari keluarga tuh. Oh, untuk hobi. Terus dulu tante juga ada yang sempat main film, main sinetron. Terus bokap emang musisi gitu ya. Terus emang hobinya dia musisi sampai musisi. Ya sampai akhirnya dia bikin album dulu, Groove Bandit kan. Groove Bandit. Kalau gua itu sebenarnya ketidaksengajaan. Gimana tuh? Ketidaksengajaan Petualangan Sherina. Sebenarnya dari sebelum Petualangan gue tuh start kalau nggak salah gue umur 6 tahunan kayaknya deh, 6-7 tahun gitu. Jadi dulu tuh cerita yang gue inget ya, gue lagi jalan-jalan di mall sama bokap sama nyokap. Ada yang nyamperin nanya, kamu lucu banget, atau ngomong gitu lah biasa sama anak kecil gitu kan. Papa mamanya mana? Itu gue tunjuk, ngobrol gitu sama bokap nyokap gue nggak tahu, gue lagi main kayaknya waktu itu kan. Terus pas di mobil gitu tadi abang diajakin tuh, mau nggak main iklan? Yang nanya tadi bukan Sanjay Mulani kan, bukan ya? Bukan Kak Sanjay, bukan Kak Sanjay. Hai Kak. Jadi waktu itu akhirnya dari situ tuh mungkin gue masih kecil ya gitu. Bokap nyokap gue waktu itu awalnya memang nggak mengizinkan, mungkin masih kecil masih jangan. Kecil lah. Tapi gue mau dong masuk TV gitu tuh. Apa mau gitu. Jadi kerjaan pertama gue itu gue jadi bintang iklan foto itu untuk ads di koran itu Perumahan kalau nggak salah. Tanpa casting seingat gue waktu itu. Jadi cuma buat foto dong. Tapi setelah itu banyak dipanggil buat casting. Kayak ini orang agensi kayak waktu itu ya. Jadi ada casting nih, mau nggak gitu. Jadi akhirnya gue setiap ditanya gue mau aja gitu. Mau benar gitu. Ya seru gitu. Kayak soalnya buat gue kayak main. Abis dulu kan masih kecil ngerasanya main-main aja gitu kan. Iya. Akhirnya iklan sampai akhirnya Petualangan Sherina. Sampai akhirnya Petualangan Sherina. Dipanggil untuk casting Petualangan Sherina gitu. Terus dari situ gue ya nggak pernah mau stop aja, udah suka gitu. Dari kecil suka soalnya. Berarti sejak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu kan punya nggak role model atau berakting seadanya gue aja sebagai Derby yang anak kecil gitu? Kalau role model mungkin gini, mungkin aktor yang gue suka banget ada dari kecil, karena memang dari kecil tuh gue suka nonton film sama bokap. Gitu. Sama almarhum bokap nih emang dia juga orangnya doyan banget nonton film jadi gue nonton film terus gitu.
Kalau dulu tuh gue suka banget film-film Jim Carrey. Oke, Jim Carrey. Jim Carrey terus yang dulu banget dari pertama kecil gue suka adalah Jim Carrey, yang emang selalu gue dulu inget itu Jim Carrey. Jim Carrey, ya. Makin kesini makin banyak lah aktor-aktor yang menurut gue. Tapi kalau waktu Petualangan Sherina tuh yang di top of mind-nya, gue pengen kayak Jim Carrey gitu ya. Kalau belum kepikiran sampai kayak gitu. Oh, ya. belum ya. Itu cuma dikasih tau pokoknya kamu jadi anak nakal. Oke, gue boleh nakal gitu kali ya. Mungkin di otak gue yang masih kecil itu, wah boleh nakal nih, boleh songong gitu. Boleh songong. Jadi akhirnya ya udah, itu lebih ke main sih kali ya mungkin buat gue. Jadi acting itu buat gue waktu itu benar-benar berasanya mungkin jadi pure banget karena main gitu. Karena main. Tapi gini, banyak orang dewasa ketika reading, casting, oke berani. Tapi ketika masuk set, apalagi film, lihat orang ada 40 orang di situ yang bertugas minimal gitu kan. Ya. Lihat lampu gede banget. Itu kan ada orang yang langsung hilang tuh dialog yang dihafalin tuh. Hilang tuh. Yeah. Anak kecil datang ke set film Petualangan Sherina waktu itu santai aja. Santai aja sih mungkin. Emang gini, udah mentalnya mental baja kali emang bukan ini nggak tahu malu mungkin sebenarnya. Nggak, sebenarnya mungkin karena gue ngerasa mungkin karena sekarang gue udah dewasa gitu ya. Mungkin anak-anak itu memang acting tuh jauh lebih pure. ya. Karena mereka nggak ada beban, nggak ada apa, nggak mikirin, mereka lebih bermain, jadi lebih pure. Jadi kayak waktu terakhir gue syuting nih sama Ferry nih, gue syuting Mati Anak, gue ngedirect Mati Anak, pemain anak kecil semua. Itu main bagus-bagus banget karena mungkin mereka pure banget gitu. Mereka merasa ini bermain gitu. Belum ada pertimbangan ini itu ya gitu. Nggak ada mikir angle sini gue lebih bagus, angle sini nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada gitu ya. Disuruh mancing masih mau ya. Iya. Bener. Aduh. Nah terus berarti setelah sukses waktu Petualangan Sherina kan itu berarti umur masih di bawah 10 berarti ya? Nggak? Sherina itu kan tayang 2000, gue umur 10 tahun. Nah 10 pas 10. Setelah berhasil di situ, booming filmnya, kan pasti ada dong tawaran film-film selanjutnya. Nah itu setelah film itu sukses, lu ada gue pengen ikut kelas acting atau ya sudah jalanin aja atau nggak ada? Lu tau gak sih anak kecil tuh kalau disuruh ngeles males. Mungkin gitu kali otak gue dulu ya, suruh belajar acting atau apa, gue ngapain, nggak usah, nggak mau. Tapi emang akhirnya sampai sekarang pun gue memang selalu otodidak gitu. Otodidak ya. Karena memang mungkin lebih seru buat gue pribadi gitu sekarang yang udah lebih sadar gitu kalau berakting gitu kan. Emang lebih seru nyari sendiri menurut gue. Kayak keseruannya sebagai aktor. Tapi gue lihat tuh OKB ya. OKB ya. Iya kan, sama OKB. Bang Ocai. Iya, sama Bang Ocai. Iya. OKB. Kenapa saya tahu? Karena tadinya saya yang diperankan dia. Terus tiba-tiba menghilang callingan itu, tayang filmnya. Oh, gak apa-apa digantinya sama dia. Saya terima. Oh, gue baru tahu loh ini. Saya terima yang mengganti Derby Romero. Saya terima. Ikhlas, saya ikhlas. Pas gue lihat-lihat, iya sih kayaknya berat gue nih. Waktu orang tuanya lagi susah, gue masuk memang muka gue. Tapi pas dia jadi kaya, nggak masuk ini nih. Lebih masuk Doi. Karena punya kakak Ralinsyah, lebih mirip. Ke gue kayaknya nggak mirip kayaknya kalau ke gue. Wah, ini gue baru tahu loh, bener sumpah gue baru tahu nih. Iya. Dan berarti total film yang udah diperankan oleh lu, kenapa? Kenapa gue baru tahu? Kenapa? Gak apa-apa, gak enak lah. Callingan itu mendadak kan? Iya lumayan. Iya. Callingan itu mendadak kan? Callingan itu mendadak. Karena waktu itu saya sudah mau mengosongkan jadwal, untuk syuting. Tapi bener waktu itu emang gue pas dapet juga syuting kapan? Kalau nggak salah kita 2 minggu lagi syuting. Hah? Serius lu gitu? Iya. Ya udah deh. Tapi apa yang bikin lu tertarik? Kan biasanya ada orang yang sudah nyaman di depan layar, ya udah di depan layar aja terus gitu. Nah apa yang membuat lu sampai mau ketarik ke belakang? Tapi nggak sampai PU memang. Sampai di meja director aja gitu. Sampai ngedirect gitu apa? Karena dari dulu cita-citanya adalah pengen bikin film sendiri. Oh. Jadi dari gua kecil lah gitu, maksudnya umur belasan tahun gitu. Gue kan sempet vakum SMP SMA itu gue vakum karena sama bokap nyokap disuruh sekolah dulu. Nah selama vakum itu kan ngayal, emang otaknya agak nyebrang. Jadi udah banyak ngayal, wah bikin begini keren. Terus banyak ngayal bareng almarhum bokap dulu. Iya. Dia juga punya banyak cerita. Wah dalam hati gue ntar one day gue harus bisa ngedirect sama bisa produce. Itulah ngayal yang menyebabkan asam lambung suka naik. Iya betul. Overthinking ya. Naik gitu. Nah itu kan dari kecil nih, lu kan dari kecil udah terkenal gitu, terus masuk ke sekolah yang mana kadang-kadang dalam satu sekolah paling artisnya ada 1 atau 2, mungkin nggak semua gitu ya. Nah itu lu pernah ada perasaan
apa ya kalau kita bilangnya star syndrome gak sih waktu kecil atau waktu remaja? Wih, gue ini kan Derby Romero gitu. Aduh. Sebenarnya gini, kalau ditanya gue pernah star syndrome apa enggak, sebenarnya harus menilai orang mungkin ya, bukan gue. Karena gue pasti nggak sadar kan sebenarnya gitu kalau gue begitu. Maaf kalau emang gue pernah begitu ya gitu. Tapi gue malah dulu itu lebih nggak pede gitu kalau di sekolah gitu, karena malah jadi nggak pede. Iya, karena biasanya lu malah jadi dibully, ih gitu lah, anak kecil kan main film apa gitu, lebih kayak gitu. Tapi gue kebetulan memang pembawaannya tengil. Jadi gue biarpun nggak pede, gue bodo amat, justru songong gitu, makin songong. Jadi orang yang nggak kenal gue selalu bilang gue tuh songong kalau songong, tengil banget sih gitu. Padahal termasuk penulis skrip Potsku ya, karena nulisnya lu pernah star syndrome ya, apa mungkin nih tengil banget nih orang gitu. Mungkin orang ngeliatnya gitu. Oh gitu. Kayak temen partner gue sendiri aja gitu, dia bilang gila gue kalau nggak kenal lu sih tengil banget lu. Gue tengil dari mana sih gitu. Mungkin pembawaan ini enggak, kita pertama kali ketemu baik-baik aja. Iya kan lah itu. Yang apalagi setelah dikasih tahu ngegantiin gue, langsung jadi baik banget deh. Ini karena tahu tadi digantiin, kalau nggak gue tadi tengil banget. Dan juga setelah lu ngedirect kan, terus lu juga terjun lagi ke dunia yang agak berbeda menurut orang luaran lu ya, bukannya keluarga atau kita kan nggak tahu kalau dari lu hobi nyanyi apa gimana ya. Terjun ke dunia tarik suara. Itu sebenarnya berawal mungkin dari Petualangan Sherina. Karena Petualangan Sherina satu itu bukan gue nyanyi ya. Itu ada pengisinya kan. Iya, ada pengisinya. Gue belum bisa nyanyi gitu, maksudnya ya nggak tahu sama sekali bagaimana nyanyi gitu. Tapi karena bokap kenceng di musik, terus gue jadi suka juga. Gue pengen, akhirnya gue latihan vokal segala macam. Akhirnya ya jadi nyanyi gitu. Tapi itu buat gue juga memang karena mungkin gue suka nyoba hal baru. Gue itu pernah juga jadi atlet anggar kalau lu nggak pernah tahu. Karena susah dong, anggar kan memang pakai helm. Iya. Depannya Jadi gue tuh selalu nyobain anggar. Iya anggar, men. Gue beneran anggar. Gue ikut ke Jurnas dulu. Hah? Iya. Sampai di tingkat seserius itu. Seserius itu. Anggar. Gue kalau suka suatu ngulik, iya. Zoro. Iya. Zoro anggar. Buset. Apa yang membuat lu being bold itu menjadi berani dan juga being true, lu apa adanya gitu untuk memutuskan menjadi image Derby seperti yang sekarang ini gitu. Being bold and true gini ya. Ini balik lagi kayak star syndrome tadi nih. Makanya gue bilang gue nggak tahu apakah gue berasa star syndrome atau enggak. Tapi memang mungkin orang yang nggak kenal gue bilang pembawaan gue tengil. Karena gue tengil atau cuek gitu. Karena memang asli gue orangnya cuek banget gitu. Gue bodo amatan gitu. Bodo amatan apa kata orang ya. Apa kata orang. Jadi gue dari dulu memang gue nggak pernah mau pura-pura. Oke. Gue nggak pernah mau pura-pura. Jadi kayak misalnya dulu kalau misalnya manajemen bilang ntar kalau depan media atau apa harus begini ya, nggak boleh. ya. Gue bodo amat, gue ngomong kasar gitu. Gue emang dari dulu buat gue adalah yang terpenting. Yang satu memang buat gue ya, lu nggak boleh sombong karena di atas langit itu pasti ada langit. Betul. Tapi lu harus jadi diri lu sendiri. Karena kalau lu pura-pura, orang juga pasti ngeliat lu setengah-setengah. Karena bukan diri lu yang lu tunjukin gitu. Gue percaya itu dari dulu. Iya. Ini kita ngobrol. Mau dong. Gue tadi udah ngeliatin. Sambil search ke Walker Black Label on the Rock. Ini. Nah. Kita tuang nih ya. Ini buat para sobat kuy ya. Jangan lupa untuk menikmati Johnnie Walker Black Label ini harus umur kalian 21 plus. Betul. Dan minumlah dengan bertanggung jawab. Betul. Ya, minumnya di rumah. Kalau nggak kalau bawa kendaraan pakai kendaraan online, gitu, kendaraan umum, atau kalau bawa mobil sendiri harus ada suku. Oke. Nah, ini kan tadi udah saya buka. Lebih baik saya taruh lagi. Karena kita kan lagi ngobrol. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Enggak ya? Gua barusan mau minta. Gua minta ya udah, sebelum kamu minta saya sulap dulu ya. Oh iya, boleh. Siap. Saya sulap ya. Kan ini sulap saya tadi. Itu yang paling penting. Sulap saya. Gue soalnya emang suka Scotch whiskey. Harus pakai itu. Iya dong, harus iya. pakai ice. Karena dibilang juga kan sudah on the road. Gila, ternyata bisa sulap ya men ya. Ya itulah ngeri emang. Ngeri banget. Bintang tamunya YSN banget nih, support. Mestinya di OKB lu aja kita sulap dulu. Balik lagi ke situ pemirsa. Gue jadi salah. Emang sebelumnya nggak pernah ada orang cerita gitu ya? Enggak men, sumpah gue pas lu cerita gue kayak aduh gue jadi mau pulang tadi, gue gak enak juga ya. Memang saya yang kurang. Gue gak ngomong.
Memang saya yang kurang. Aduh. Sampai panas gue, keringetan gue deh. Aman. Nervous gue jadinya. Enggak dong. Enggak apa-apa ya. Nah, ini gue punya apa ya, ibaratnya kalau dibilang ada istilah keren lah untuk menikmati minuman ini. Johnny Walker on the rock. Nah, ini kita buka ya. Set. Ya, biasanya sih kita tuang 50 mili. 50 mili Ya, jadi gue udah bisa gue tuang. Ini gue kira-kira. Oh, iya. Ini 50 nih. 52. 52 nih, 52. Oke. 52 ini. Gokil memang, luar biasa memang ini. Takarannya udah bisa kelihatan dari jauh. Lebih baik kita cheers dulu kan. Mari. Kita cheers dulu ya. Cheers. Sih, mantap. Kan? Cakep ya? Cakep. Pedas-pedas terus smooth gitu ya. Iya, pedes-pedes smooth. Derby, melanjutkan obrolan being bold tadi dengan being true. Ya. Tadi yang lu bilang adalah ya lu bilang lu apa adanya aja gitu. Karena Apa kan adanya. banyak gini. Apalagi dari artis cilik. Ekspektasi orang itu lu harus selalu menggemaskan seumur hidup lu. Iya kan, kalau ada banyak dari artis cilik kan gitu kan. Kayak lu Iya, nggak iya. boleh menjadi diri lu yang dewasa gitu. Apalagi lu muncul dengan sekarang dengan fashion yang langsung berubah total, terus dengan tambahan ornamen-ornamen di tangan. Tapi gue sempet dikata-katain juga loh. Sempet ada yang bisa bilang kayak itu sok-sokan doang gitu, atau dibilang bad boy nanggung gitu. Padahal gue bukan maksud mau jadi kelihatan bad boy, emang gue suka aja. Suka gitu emang gue ya. suka, iya. Jadi ya udah kayak tadi gue bilang, just be myself aja, gue jadi diri gue sendiri aja. Tapi jujur, sumpah demi Tuhan nih, gue liat lu dengan bini lu, ini berdua top. Lihat fashion dia top memang, nggak ada lawan. Ya, emang fashion designer dia aja. Dia kayak yang bikin jas di Inggris sana gitu. Iya kan ada kan itu toko-toko yang memang aliran fashionnya kayak zaman-zamannya Peaky Blinders gitu. Iya. Karena memang bini gue itu kan dulu dikenal sebagai pin up kan, jadi memang dia berpakaian selalu 50s. Gue sebenarnya nggak terlalu gaya-gaya, nggak selalu bergaya 50-an juga gitu, tapi gue lumayan gonta-ganti lah gitu. Tapi pasti gaya gue kan lebih ke anak motor lah ibaratnya gitu, karena emang main motor gitu. Iya. Gini, lucunya kalau dia kan kalau kita ada event apa rambutnya memang dia nggak event pun kalau acara biasa rambutnya pasti selalu ya. Victory Roll apa segala macam tuh, gaya-gaya yang 50-an. Dia lebih cepat daripada gue. Dandannya. Iya. Gue masih pometan apa, dia udah ayo lah. Kok udah siap aja? Lari gue belum. Gue kemarin mencoba-coba layaknya 50s. Cakep Waktu dong. ada premier film. Oke. Orang tapi banyak yang gak terima. Kenapa orang gak terima? Kaget mereka lihat gua. Hah? Kok lu tiba-tiba kayak begini lu katanya? Kayak preman Senen lu katanya. Gua jadi kayak preman Senen. Mana coba gue liat dulu coba. Nah, cakep lah ini. Hah? Cakep lah. Lu di depan gua aja lu. Cakep bener ini. Lu di depan. Masuk lah. Masuk. Kenapa dibilang kayak preman Senen ya? Gak tahu gua. Kayak pencopet-pencopet tahun 80-an gitu. Ini kayak penjahat ini, petualang Sherina ya? Gak mungkin karena lu item-item semua gitu. Item-item. Tapi gak juga, menurut gua keren ini. Keren kok. Derby Romero Itu gua yang bilang bro. yang gak ngerti berarti, yang ngatain lu yang gak ngerti. Ini yang kalau buka jaketnya. Nah ini emang kayak album-album Batak zaman dulu sih style-nya gitu. Gitu kan. Iya. Ya ini style aja bro. Posenya aja. Tuh ntar gue gak diundang lagi gitu. Aman nih gak apa-apa. Aduh. Sebenarnya kalau menurut gue aturan tuh gak ada. Itu gimana lu sukanya aja. Kayak Cocok-cocokannya. Iya yang lu nyaman sama lu suka aja kalau gue sih. Gitu. Tapi kalau gue ngeliat lu terus ngeliat Claudia itu, nih emang dari merekanya udah nyaman. Jadi ya, outputnya ketika orang ngeliat nyaman juga. Yang penting pede pak. Iya, yang penting pede aja. Ini orang-orang ngatain gue bodo amat. Bini gue aja dulu di sini mungkin karena banyak yang nggak ngerti style vintage gitu zaman dulu 50s gitu nggak ada yang terlalu ngerti. Yang ngatain juga banyak gitu. Netizen yang mungkin ngatain dia nggak ngerti itu juga banyak. Tapi karena kita nyaman, kita suka ya bodo amat. Kalau dipikir-bilang kan tadi tahun 2000. Iya. Ini 2022. 22 tahun. Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak? Ya mungkin 2015, 16. Jujur sebenarnya gue nggak tahu jawabannya karena dia kan mesti yang bisa menjawab pasti Tante Mira sama Om Riri gitu ya.
Tapi buat gue pas sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya kita mulai gembar-gembor itu untuk 20 tahun, waktu itu kan 20 tahun tuh, tapi kan tiba-tiba Covid 2020. Iya. Jadi emang semuanya kepospon gitu. Terus karena situasi lah, karena waktu itu Covid, kondisinya juga belum memungkinkan, mundur. Tapi menurut gue dengan jeda waktu 22 tahun itu menurut gue pas sih. Jadi generasi yang barunya anaknya udah lumayan gede bisa ikut nonton. Yang dulu nonton waktu kecil, sekarang nonton ketika mereka lagi gede. Iya, dulu kan ibaratnya orang tua sama anaknya. Iya. Sekarang orang tua udah jadi opa oma, anaknya udah jadi bapak ibu bawa anaknya. Berarti lebih ke marketing ya? Pikiran gua. Jadi kayaknya satu film ini mewakili 3 generasi. Nih, nah, bagus dulu juga. Papa nonton ini waktu kecil. Mau ngalang-ngalangin warkop. Pandangan lu nih ketika orang-orang masih melabeli Derby sebagai artis cilik atau remaja gimana? Kan banyak sekarang nih, ada artis cilik bahkan yang di bawah lu sudah ada di Senayan berkantor. Gitu, masuk ke kancah politik. Iya, dibanding-bandingkan gitu ketika ini masih yang artis cilik itu kan gitu. Iya. Kalau lu seneng-seneng aja sih. Seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja. Mungkin balik lagi karena gue bodo amat. Bodo gitu amatan ya. Dan, tapi selama itu positif kan ya gue seneng-seneng aja. Tapi buat gue itu sebuah kebanggaan. Berarti apa yang gue mainin 20 tahun yang lalu itu berkesan sampai sekarang orang masih ingat gitu. Masih ingat, benar nilai positifnya adalah itu ya. Dan jujur aja kalau bukan karena Sadam, bukan karena Raya, yang mungkin gak ada Derby Romero yang sekarang. Jadi gue selalu merasa kalau orang manggil itu sebuah kebanggaan tersendiri buat gue. Dan gue senang-senang aja dibilang dibandingin artis cilik atau masih dibilang masih kayak anak kecil. Oh berarti awet muda dong saya. Gitu. Memang iya. Masih lovable gitu. Baby face. Enggak babi dong. Tapi gini, misalkan Derby Romero tidak melanjutkan karirnya di dunia acting. Waktu itu lu pengen jadi apa cita-citanya? Selain ngedirect ya? Wah jujur, gue benar-benar nggak pernah kepikiran memang ya? Keluar dari dunia film. Terkhusus film lagi ya? Film. Yang gue emang udah tahu dari dulu adalah even nyanyi pun gitu gue tahu pokoknya gue maunya ada di film. Gitu. Ada di film. Karena film di nyanyi pun bisa ada drama musikal. Ya masih bisa. Iya gitu. Bisa film musikal ya. Iya. Gitu. Bisa semua masih bisa dilakuin di situ. Iya. Karena emang mungkin passion gue adalah di film gitu. Gue doyan banget nonton film. Oke. Gue suka ngayal. Gue cerita tadi gue suka ngayal bikin cerita apa. Jadi emang. Lu nulis skrip juga? Enggak. Lagi belajar. Oh lagi belajar. Kalau develop gue pasti ikut. Ide cerita dari gue misalnya. Iya. Gue kan ada tim nih barengan gitu. Iya. 3 gitu. Yang nulis biasanya kalau nggak Wendy atau William, ada temen gue juga, ada Monji. Apa kita bisa tukar pikiran jadi sebuah cerita. Dia yang tulis, gue ikut develop. Wah ini sini gini. Tapi untuk nulis sendiri lagi mulai. Lagi mau mulai. Gue karena sambil jadi dari kemarin itu sambil gue produce sambil gue sambil belajar gitu. Bisa, tapi mungkin belum bagus gitu ya karena gue juga masih belajar. Jadi gue sebagai produser dan director pun masih belajar. Tapi menurut gue memang cara yang paling tepat adalah belajar sambil melakukan gitu. Jadi gue langsung nyemplung aja. Ketika lu nulis film, yang lu rasakan anjing sesusah ini ternyata ya nulis skrip atau lu enjoy aja gitu, lancar aja gitu nulis. Gini, mungkin kalau orang nanya, bohong kalau gue bilang gampang. Bohong. Anjing susah banget pak, pusing-pusing muntah-muntah pasti gitu bikin film tuh. Emang kerjanya nggak berkucur keringat, memang enggak nangis darah juga gitu tapi loh. tipes ya. Iya, gitu juga pak, bukan jatuh topi gua tuh. Tapi emang mana topinya mahal lagi? Yang dikasih pak gratis, hadiah. Bisa aja Anda. Saya kan pernah cari-cari juga tuh barang-barang perintilan 50s. Aneh-aneh juga harganya ya. Ngeselin juga harganya. Bener. Ngeselin juga harganya. Harus pinter-pinter nyarinya. Iya, harus sabar. Nanti kita WhatsApp lah, ada caranya cari yang murah-murah bisa. Ship nih, ini SIM nih, sini SIM nih. Gue cerita apa ya? Nulis skrip susah. Nulis gitu. Itu gini, nulis itu gue sekarang sambil belajar, sambil nulis. Gue ada beberapa yang udah putus juga, tapi masih belajar lah. Gitu. Bikin film in general itu susah banget. Ngedirect, produce itu susah banget lah gitu. Gue ngerasain sampai jatuh, nangis darah, muntah-muntah, udahlah gitu. Tapi gue tidak merasakan itu sebuah hal yang susah banget gitu, karena mungkin gue nikmatin. Gimana ngomongnya? Susah pasti susah banget ya. Iya. Tapi gue nggak. Karena lu happy menjalankannya. Karena gue happy. Karena gue enjoy banget, kayak every step itu gue nikmatin. Ya masokis gitu pak. sakit anjing pasti sakit. Tapi enak nih gue pengen lagi gitu. Pengen terus bikin film. Iya. Karena mungkin film itu juga yang seru buat gue adalah karena itu bukan kerjaan satu orang ya. Iya. Itu kerjaan tim.
Dan film juga kepunyaan tim Kepunyaan gitu, tim. bukan kepunyaan sutradara doang gitu. Bukan. Jadi kayak gue selalu ngomong sama kayak partner gue sama teman-teman gitu. Ini film kita gitu. Jadi emang nggak ada dia filmnya nggak jadi. Ya. Gitu. Jadi emang itu proses yang gue nikmatin banget. Gue suka banget kerja bareng gitu. Kolektif kan. Film itu kan kerja kolektif gitu. Semuanya berkontribusi. Jadi Minimal 100 orang. ya Minimal 100 orang. aduh rame ya. Rame. Ketahuannya waktu nge-hire konsumsi memang. Ya, pas lagi breakdown. Wah anjing budgetnya kenapa begini. Kenapa budgetnya makan mahal juga ya? Aduh. Dan juga kan kalau orang banyak yang belum tahu mungkin teknik menyusun skrip film juga kan ada babak-babaknya. Ya itu yang ada dipelajarin naiknya gitu, grafiknya ketika mau ada inti ceritanya. Gitu. Kan ada ya banyak lah gitu. Contohnya itu kan banyak banget yang sebenarnya kan sekarang kita kalau mau belajar otodidak itu kan source-nya udah banyak banget. Yeah. Lu cari di Google pun udah bisa gitu. Maksudnya itu sesuatu yang kayak menurut gua nggak menghalangi orang untuk nyoba gitu. Jadi gue juga kan sebenarnya nggak ada background sekolah film atau sekolah apapun gitu. Tapi yang modal nekat. Ya, karena gue passionate aja gitu. Seneng di dunia itu seneng gitu. Gue happy di dunia itu. Dan gue selalu ngomong sama diri gue, kalau lu mau nyoba sesuatu yang baru, jangan cuma nyelupin kaki ibarat kasarnya, nyemplungnya sekalian. Karena kalau nyelupin kaki lu masih bisa mundur. Nah, tapi masih ada alasan untuk mundur ya. Iya, tapi kalau udah nyemplung mau nggak mau lu berenang. Mau nggak mau berenang. Jadi lu bisa lihat hasilnya gagal atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting lu nyoba dulu. Buat gue itu. Ada film bagus, ada film laku. Oke. Itu berat. Kayaknya tadi di brief nggak ada gini nih. Gitu. Nggak, tapi gue setuju. Tapi bukan gue setuju maksudnya gini. Itu kan udah perspektif orang lagi. Iya. Perspektif orang. Tapi kan buat gue, apalagi sebagai orang yang baru belajar, kalau dikasih tahu ya gue nurut. Gitu. Apalagi orang yang sudah berpengalaman, ya gue pasti nurut karena berarti ya dia lebih berpengalaman dari gue. Tapi kan ada juga idealis-idealis gue yang masih pengen gue pertahankan. Itu yang akan gue coba nego lah ibarat kata, tapi yang ini jangan dong. Gitu. Yang ini. Tapi ada juga kayak misalnya skrip-skrip atau ide cerita yang memang itu idealis gue banget ya gue keep. Ntar aja kalau gue udah ada duit gue bikin sendiri gitu. Jadi nggak ada yang intervensi ya, nih. Gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Nah, lu kan bilang nulis mumet lu. Nih apa yang lu lakukan untuk mewaraskan diri di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan lu ini, mau syuting, persiapan, terus nulis skrip rumit. Lu ngapain biasanya? Macem-macem. Karena yang tadi gue cerita, gue banyak banget nyobain hal baru. Gue suka banget coba hal baru kan. Contohnya tadi Anggar gitu. Kalau sekarang gue kalau lagi mumet gue pergi Muay Thai. Pergi Muay Thai atau gue sepedaan. Itu lumayan stress release ya. Lumayan. Tapi capek juga gitu. Tapi nyampe rumah kan enak istirahat gitu. Tapi ada juga hal lain kalau gue nggak bisa pergi keluar karena waktu gitu misalnya. Gue di rumah ngulik sesuatu. Misalnya gue doyan banget Gundam. Gue bikin diorama. Iya, bikin dioramanya. Atau gue bikin Lego, tapi kreasi sendiri gitu. Ngecat. Kalau ada waktu ya main motor. Ya. Itu udah yang paling enak buat gue. Karena nggak ngapa-ngapain, gas doang. Gitu. Gas doang. Main angin malah. Main angin. Yang berapa nih? Sebelum masuk angin pulang. Main Gundam. Atau main game. Main game. Banyak juga ya. Banyak ya, jalan keluarnya. Tapi memang buat gue kalau yang benar-benar buat ngilangin stres adalah ngerjain sesuatu. Jadi bikin diorama lah, bikin Gundam atau bikin Lego, itu yang paling ngulik sesuatu lah gitu. Sama tadi prinsip yang lu bilang lu pegang adalah kalau mau nyemplung ya jangan kakinya doang. Iya, langsungnya sekalian sampai kepala. Gitu. Langsung sampai kepala berenang. Iya. Kalau nyelam sekalian. Itu dia sobatku ini. Jadi untuk kalian jangan takut untuk berani dalam mengambil langkah besar ya. Karena kalau tidak mencoba, kita tidak tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Ya kan Derby aja berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Segala pilihan yang sudah dipilih akan membuahkan kebahagiaan. Gitu. Dan untuk pembelian Johnny Walker Black Label ini bisa melalui e-commerce ya. Kalian juga jangan lupa untuk bisa menikmati Johnny Walker Black Label ini. Untuk sobatku harus berumur 21 plus dan minumlah dengan bertanggung jawab. Jadi akhir kata, Derby Romero, terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih. Senang banget bisa chit-chat dengan Anda. Sama, gue juga senang banget nih. Menonton Anda di layar kaca waktu kecil, sekarang dewasa. Loh, sama-sama tatoan. Brother, terima kasih udah datang. Thank you Semoga banget. kita bisa ketemu di kesempatan yang akan datang. Harus. Jangan kapok-kapok ya ngajak gue kesini. Enggak dong, apalagi saya akan banyak berguru mengenai 50s. Para sobatku, thank you udah menonton episode kali ini. Bye-bye.